Gunung Lawu merupakan salah satu gunung yang selalu menyimpan kisah mistis di balik keindahannya. Bagi para pendaki, nama ini tidaklah asing. Banyak yang datang untuk menantang ketinggian, tetapi tidak sedikit yang justru pulang membawa cerita yang tidak masuk akal. Namun di antara semua cerita yang menyeramkan, ada satu legenda yang selalu menjadi pusat perhatian, yaitu Pasar Setan Gunung Lawu. Pasar ini dipercaya muncul di malam-malam tertentu untuk memikat para pendaki yang tersesat dan menawarkan barang-barang aneh dengan harga yang tidak biasa. Kisah kali ini adalah pengalaman nyata dari seorang pendaki yang bernama Andi. Pada malam itu, Andi dan 3 temannya, Raka, Sari, dan Ferry memutuskan untuk mendaki Gunung Lawu. Mereka ingin mencapai puncak sebelum matahari terbit, dan mereka berharap masih bisa menikmati keindahan alam tanpa gangguan. Kemudian mereka berangkat dari base camp sekitar pukul 10 malam. Di awal perjalanan, suasana terasa biasa saja. Obrolan ringan dan gelak tawa menemani langkah mereka. Namun, semakin jauh mereka berjalan, suasana mulai berubah. Hutan menjadi lebih gelap dan angin berhembus sangat kencang. Mereka terus berjalan hingga mencapai sebuah persimpangan kecil yang tampaknya tidak tercantum di peta. Ada 2 jalur, yang satu terlihat jelas dengan tanda pendaki sebelumnya, dan yang satu lagi terlihat lebih gelap, seolah jarang dilewati. "Kita ke kiri aja ya. Sepertinya lebih cepat ke puncak," kata Raka sambil menunjuk jalur yang gelap. Meski terasa ragu, yang lain akhirnya mengikutinya. Setelah berjalan selama hampir 1 jam di jalur itu, mereka mulai mendengar sesuatu yang aneh. "Kalian dengar itu enggak?" tanya Andi saat berhenti sejenak. Semuanya mengangguk. Wajah mereka pun mulai tegang. Kemudian Sari berbisik, "Sepertinya kita salah jalur." Namun, sebelum mereka sempat memutuskan untuk berbalik, Raka menunjuk ke depan. Dari kejauhan, terlihat banyak lampu-lampu kecil yang berkedip, seperti berasal dari pasar malam. Tanpa pikir panjang, kemudian mereka pun berjalan mendekati sumber cahaya itu. Saat mereka semakin dekat, terlihatlah sebuah pasar kecil. Lapak-lapaknya berderet dengan rapi dan diterangi oleh lampu minyak. Penjual-penjualnya pun duduk terdiam, seolah-olah menunggu pembeli yang datang. Tapi anehnya, para penjual itu tidak terlihat jelas. Wajah mereka seperti diselimuti kabut tipis, dan pakaian yang mereka pakai terlihat seperti dari zaman dahulu. Namun, rasa penasaran mereka menjadi lebih kuat dibanding dengan ketakutannya. Mereka pun mendekati salah satu lapak itu. Di sana, seorang penjual menawarkan benda-benda yang aneh, seperti kain usan, keris kecil, dan bahkan batu yang bentuknya aneh dan bisa bersinar. Kemudian penjual itu tersenyum lebar dan menunjukkan gigi-giginya yang menghitam. "Silakan, pilih apa saja yang kalian suka," kata penjual itu berbisik dengan suara yang pelan tapi menggema. Raka, yang tampak terpesona, mengambil sebuah keris kecil. Kemudian ia bertanya harga keris itu. Penjual itu tertawa kecil dan menjawab, "Bayar dengan nyawamu saja." Setelah mendengar percakapan Raka dan penjual itu, Sari pun menjerit ketakutan dan menarik Raka untuk menjauh. Namun, saat mereka berbalik, pasar itu tiba-tiba berubah. Lapak-lapaknya tampak rusak, dan para penjual berdiri, terdiam melihat mereka dengan tatapan kosong. "Yang datang tidak boleh pergi tanpa memilih," kata para penjual yang ada di pasar itu. Suara para penjual itu menggema di telinga mereka. Ketegangan pun semakin meningkat. Andi merasakan ada sesuatu yang menarik-narik ranselnya. Ketika ia menoleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Yang ada hanya bayangan gelap yang bergerak dengan cepat. Mereka mulai berlari dan mencoba mencari jalan keluar. Namun, semakin mereka berlari, semakin mereka merasa berputar-putar di tempat yang sama. Suara keramaian pasar terus terdengar di belakang mereka, tapi mereka tidak ada yang berani menoleh. Setelah beberapa lama berlari, mereka tiba di sebuah lapangan terbuka yang lumayan sempit. Di sana,
mereka melihat seorang wanita tua sedang berdiri dengan tongkat dan wajahnya tertutup kerudung. "Kalian tersesat," kata wanita tua itu dengan suaranya yang berat. "Ikuti aku. Kalau kalian ingin keluar." Meski ragu, mereka tidak punya pilihan lain. Wanita tua itu memimpin mereka melewati jalur yang tidak mereka kenali. Namun, semakin jauh mereka berjalan, suasana terasa semakin aneh. Hutan terasa hidup, dengan suara renting patah dan bisikan-bisikan yang tidak dimengerti. Tidak lama kemudian, mereka sampai di sebuah batu besar. Wanita tua itu berhenti dan berkata, "Berdoalah di sini, kalau kalian tidak ingin diambil oleh mereka." Tanpa berpikir panjang, mereka berlutut dan mulai berdoa. Tetapi saat mereka selesai dan membuka mata, wanita tua itu sudah menghilang. Setelah berdoa, suasana berubah sedikit lebih tenang. Andi dan teman-temannya berdiri dengan hati-hati dan mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Setelah itu mereka mulai berjalan menjauhi batu besar itu dan berharap menemukan jalan kembali ke jalur yang benar. Untungnya, setelah beberapa saat, mereka melihat tanda-tanda jalur pendakian yang familiar. Rasa lega pun sedikit menyelimuti ketakutan mereka, meskipun suara-suara aneh dari pasar itu masih terngiang-ngiang di telinga mereka. Ferry, yang biasanya paling tenang, terlihat tampak pucat dan terus berkomat-kamit membaca doa. Saat mereka akhirnya mencapai base camp sekitar jam 4 pagi, rasa lelah pun mengalahkan rasa takut mereka. Para pendaki lain yang sedang beristirahat melihat kedatangan mereka dengan heran. Salah seorang penjaga base camp mendekat dan bertanya, "Kalian dari mana? Kok mukanya pada pucat semua?" Andi mencoba menjelaskan pengalaman mereka, tetapi penjaga itu hanya tersenyum dan menggelengkan kepala. "Kalian melewati jalur yang salah. Itu jalur yang dikenal angker, dan banyak yang sudah memperingatkan untuk tidak mengambil arah itu, terutama di malam hari." Mereka semua terdiam dan menyadari betapa beruntungnya mereka bisa kembali dengan selamat. Setelah kejadian itu, Andi dan teman-temannya sepakat untuk tidak pernah mendaki Gunung Lawu di malam hari lagi. Pengalaman di Pasar Seten bukan hanya membuat mereka ketakutan, tetapi juga meninggalkan tanda tanya besar yang tidak akan pernah terjawab. Gunung Lawu, dengan segala pesonanya, akan tetap menjadi misteri yang tidak sepenuhnya bisa dijelaskan oleh logika. Bagi para pendaki, keindahannya selalu memikat, tetapi kisah-kisah mistisnya menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghormati alam serta kepercayaan lokal. Siapa tahu, di suatu malam, pasar setan itu akan kembali muncul dan memanggil siapa saja yang berani mendekat.